Al-Mukarramun, para alim ulama, para kiai, para ajengan, wabil khusus Sayyidina Al-Mukarram sesepuh di KDKM-an hormatan pribados, mudah-mudahan Allah dimuliakan, aparatur pemerintahan di atasan dugi kabawahan anu rawuh hadir, wabil khusus kersana Bapak Kepala Desa aku singkuring dipehormat, mudah-mudahan Allah dimuliakan, tokoh masyarakat, sahabat-sahabat gerakan pemuda Ansor, Banser, dan seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama aku singkuring dipehormat, mudah-mudahan Allah dimuliakan. Perkawis Isra Mi'raj simkuring yakin da sadayana getos pada uninga saemut ti abdi nuju TK dugi ka ayeuna Isra Mi'raj mah kitu we Bu, minal Masjidil Haram ilal Masjidil teras ka Pamengpeuk teras ka Sidratul Muntaha. Jadi saya tidak akan bahas itu karena sudah terlalu sering. Saya hanya ingin mengambil penggalan kisah di Isra dan dimi'rajkannya baginda Nabi Muhammad SAW ketika kondisi umat Islam secara keseluruhan dan pribadi baginda Nabi secara khusus pada saat itu dikenal sebagai Amul Huzni, tahun duka cita, di mana pada tahun itu Sayyiduna Muhammad diuji oleh Allah dengan ujian yang bertubi-tubi. Nabi juga manusia, punya hati, punya rasa. Dikawitan dikantun ku bojo hiji-hijina Siti Khadijah, sedihna luar biasa Rasulullah teh dikantun ku bojo hiji-hijina, bojo anu kacida membela perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pupus kinten-kinten upami ibu pupus di payun caroge ibu sedih atau bunga? Rasulullah itu sedihnya luar biasa. Belum selesai dari kesedihan itu, paman yang paling membela, yang merawat beliau sejak kecil, membela beliau dari semua tekanan musyrikin Quraisy, Abu Thalib, pupus. Belum selesai dua kesedihan itu, intimidasi, teror dari musyrikin Quraisy semakin menjadi-jadi kepada Nabi dan kaum muslimin pada saat itu. Puncaknya umat Islam diembargo, diboikot di satu lembah namanya lembah Syi'ib bin Ali. Selama kurang lebih 3 bulan ulah aya anu dagang kadinya, tukang cimol dicare, tukang kiridit komong, pokoknya nama umat Islam diboikot. Bahkan banyak umat Islam pada saat itu yang mati kelaparan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teh ibu ngedrop mentalna, dikantun ku bojo, dikantun ku sepuh, ningali sahabat-sahabatna diparak ku musyrikin Quraisy. Rasul teh sedihna luar biasa. Pamisaur urang teh mah nete semplek nincak semplak, sudah jatuh ketimbang tangga. Allah tahu kalau kondisi mental Sayyiduna Muhammad begini, maka akan mengganggu keberlangsungan dakwah. Oleh karenanya Allah mencintai beliau. Muhammad urang jalan-jalan we heula refreshing minal Masjidil Haram ilal Masjidil, tong leutik hate dunia tidak selebar daun kelor. Kalau di Mekah musyrikin Quraisy menghina, menyiksa dan membencimu, di luar Mekah
ribuan kali lipat lebih banyak makhlukku yang mencintaimu dan yang menghormatimu. Gak percaya? Ayo kita jalan-jalan. Linuriyahu min ayatina, untuk aku tunjukkan sebagian kecil dari tanda-tanda kebesaranku, kata Allah. Nah, dalam perjalanan itu, perjalanan Isra Mi'raj, kita tahu Sayyiduna Muhammad disuguhkan oleh Allah dengan satu fakta yang kita sebagai manusia tidak akan bisa lepas dari fakta itu. Ketika Sayyiduna Muhammad Isra Mi'raj, dijelaskan beliau bertemu dengan nabi-nabi sebelumnya, dengan orang-orang yang jauh lebih dulu meninggalkan dunia ini, untuk membaca peta sejarah masa lalu. Kedua, di dalam perjalanan Mi'raj, Allah mengajak, memperlihatkan kepada Nabi hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bagaimana penghuni neraka, bagaimana penghuni surga. Jadi kita akan ambil hikmah ini dari perjalanan Isra Mi'raj ini. Allah menunjukkan kepada Sayyiduna Muhammad bagaimana sejarah masa lalu dan bagaimana masa depan. Janten tema urang ayeuna ibu, kumaha Islam nungtun urang umatna kanggo ninggalkeun sejarah sareng menghadapi masa depan. Saur ibu bapak nu sepuh teh ceng ulah ngebahas masa depan, emak mageus masa bodoh. Nah begini ibu pak, kita sebagai umat Islam yakin akan ada hidup sesudah mati, akan ada akhirat sesudah dunia. Masa depan kita bukan hanya di dunia ini, tapi sampai kelak di akhirat. Masih panjang masa depan urang teh pak. Perkawis saha anu ti payun maot eta mah kumaha absenan. Biasa ibu-ibu ti payun abdi paneuri, atanapi dibalikeun cenah abdi paneuri ibu-ibu ti payun mangga. Sadayana oge bakal. Nah, yang pertama sejarah. Sejarah itu ada dua pak. Satu sejarah yang given, dikasih oleh Allah tanpa kita pesan terlebih dahulu, terima jadi. Sapertos urang lahir ti keluarga saha, suku bangsa urang naon, bahasa urang kumaha, warna kulit urang kumaha, eta teh sejarah anu dipasihkeun ku Allah tanpa kita pesan. Atanapi aya urang dieu mah nuju dina patuangan ibuna pesan heula ka Gusti Allah hoyong lahir di RT 01. Aya teu Bu? Gak ada. Kita seperti ini, suku bangsa kita ini, warna kulit kita begini, itu adalah pemberian Allah yang tidak kita pesan. Makanya sesuatu yang tidak kita pesan jangan diributkan. Warna kulit urang teu sami sawios, bahasa urang teu sami sawios, suku bangsa urang teu sami sawios. Justru Islam diturunkan ku Allah Subhanahu wa ta'ala ka alam dunia ieu ibu, salah sawios tujuanana teh kangge menghapuskan diskriminasi suku. Saur Rasulullah, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kullukum min Adam, kalian semua berasal dari Nabi Adam, wa Adam min turab, dan Nabi Adam berasal dari tanah. La fadla baina arabiyyin ala azamiyin illa bittaqwa. Tidak ada istilahnya suku Arab lebih baik daripada suku Sunda. Teu aya istilahna suku Sunda langkung sae daripada suku Jawa. Sadayana di payunan Allah mah sami Pak. Nu ngabentenkeunana kualitas ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi nanti kalau ibu bapak mendengar ada mubalik
yang dalam ceramahnya memprovokasi jamaah, mengompori jamaah untuk membenci satu suku bangsa tertentu karena sukunya, maka itu sudah dipastikan mubalik yang kedaluarsa, Pak. Kan aya nama usumnya suku Cina teh jigana teh leuwih edan daripada PKI, Pak. Al-Quran telah menggariskan wala udwana illa 'alal zalimin. Kalian jangan bermusuhan kecuali dengan orang-orang yang zalim. Jangan membenci seseorang karena suku bangsanya. Jangan membenci seseorang karena warna kulit dan bahasanya. Karena itu tidak diajarkan dalam agama kita. Kita membenci seseorang karena kezalimannya. Sok sanajan suku na Sunda, sok sanaos bahasa na sami, sok sanaos warna kulit na tepatos benten, kalau dia dolim maka kita wajib untuk memusuhinya, Pak. Tapi sok sanaos suku bangsa na benten sareng urang, Pak. Bahasa na tebi, warna kulit na benten, tapi henteu dolim, wajib orang memperlakukannya secara baik. Nah, ini penting di tengah hari ini masyarakat kita diprovokasi dengan primordialisme dengan kesukuan, apalagi di Indonesia makan sukuna seueur Bu. Aya suku Jebrag, aya naon di seueur lah. Tangtos peryogi satu perekat, satu lem kangge ngaraketkeun satu nusa satu bangsa. Nu mawi di Nahdlatul Ulama mah persaudaraan teh hiji, aya persaudaraan sesama umat Islam. Dua, persaudaraan sesama warga Nahdlatul. Katilu, persaudaraan satu nusa satu. Kaopat, aya persaudaraan sesama manusia. Lengkap di NU mah, Pak. Nanti kita bahas. Nah, tapi ibu bapak, meskipun kita tidak pesan kepada Allah untuk dijadikan bangsa Indonesia, kita patut bersyukur Allah jadikan kita bagian dari bangsa Indonesia. Ibu bersyukur jantan orang Indonesia. Syukur. Kunaon bersyukur Bu? Aman. Tak iya masalahna. Hiji ibu, Indonesia teh negara anu iklimna paling stabil karena berada di garis khatulistiwa. Nu mawi panjang siang sinareng panjang wengi di Indonesia mah Pak hampir sami. Panjangna hampir sami sareng panjang wengi na Pak. Saum orang Indonesia mah paling lami teh 14 jam, Pak. Saya itu pernah puasa di Eropa ketika puncak musim panas, Pak. Tahun 2012 saya Ramadan di Eropa. Kita puasa 20 jam, Bu. Jam 10 wengi sapertos kieu namanya adzan maghrib, jam 2 tos subuh, Pak. Kabayang teu repot napa urang saum 20 jam. Jam 10 wengi namanya dur maghrib, jam 2 janari geus adzan subuh, Pak. Kabayang teu Ibu repotna? Urang mah bujeng-bujeng saum 20 jam. 14 jam urang saum kan setengah jam memeh buka kolak teh geus dicocolin. Apalagi 20 jam. Kedua, Indonesia itu negara yang luar biasa kaya, Pak. Saya tidak perlu mengabsen kekayaan bangsa kita. Anugerah Allah yang luar biasa. Faktanya satu saja, Indonesia itu negara dengan kepulauan terbesar, terbanyak di dunia, Pak. Tidak ada negara yang mempunyai pulau seluas dan sebanyak Indonesia. Indonesia itu, Pak, pulaunya saja yang sudah terdata itu 17.400 pulau. Eta teh can kaasup Pulau Gadung jeung Pulau Gebang, Pak. Nambah 2 berarti. Ketiga, Indonesia itu betul tadi disampaikan negara kita ini negara yang relatif aman. Tahun 2019 awal saya mengikuti halakoh internasional di PBNU. Salah satu pematerinya adalah Syekh Adnan Al-Afyuni, Mufti Syria.
penulis kitab Al-Alaqah Bainuddin wal Wathon. Beliau mengatakan begini, kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu begini: bersyukurlah kalian wahai saudaraku bangsa Indonesia, karena kalian berada di negara yang aman, sehingga kalian bisa mengamalkan ajaran agama kalian tanpa was-was. Kami ini di Syria, kata beliau, yang sudah 8 tahun perang saudara tak berkesudahan. Keamanan entah harus di mana kami temukan. Jangankan pengajian sampai larut malam begini, hanya untuk Jumatan saja kami ini was-was. Karena negaranya tidak aman, banyak kasus ketika umat Islam khidmat ibadah Jumat, tiba-tiba bom bunuh diri meledak di tengah-tengah masjid itu, Pak. Jantan di Syria mah Pak, badai Jumatan ge sieun aya bom bunuh diri teu aman, Pak. Rek Jumatan teh sieun. Di Indonesia mah bakatku aman, alhamdulillah. Nuju Jumatan ge tiasa kulem, Pak. Kan luar biasa beta teh, Pak. Jadi di Syria merek Jumatan teh sieun da teu aman, di Indonesia mah bakatku aman, nuju Jumatan tiasa alhamdulillah. Makanya mari sama-sama kita rawat, kita jaga, kita kawal ketenangan, ketentraman, keamanan negara yang kita cintai ini, Pak. Karena keamanan itu mahal harganya. Makanya kita di Nahdlatul Ulama, wabil khusus sahabat-sahabat Ansor, didoktrin oleh kiai kita hubbul waton minal iman. Cinta tanah air bagian daripada iman. Artinya mustahil kita bisa menjadi mukmin sejati. Tidak mungkin kita bisa mengamalkan ajaran agama kita tanpa punya tanah dan air. Tiasa Bapak hidup di awang-awang, calanga pejiga tongeret. Tiasa tuh Pak. Tanah Indonesia tempat kita berpijak, tanah Indonesia tempat kita sujud, air Indonesia yang kita minum, dengan air Indonesia pula kita bersuci. Makanya menjaga tanah air adalah modal utama untuk merealisasikan keislaman dan keimanan kita. Masalah dalil mencintai tanah air, lah kaki NU mah tong naros dalil, Pak. Tong boro-boro dalil mencintai tanah air, dalil ngarokok ge bogaeun eta teh. Apalagi dalil mencintai tanah air. Saya pernah mengatakan begini, Ibu, Nusantara ini, Pak, dari Sabang sampai Merauke, laksana sajadah panjang urang umat Islam Indonesia kangge sujud ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mencintai Allah, maka cintailah tempat sujud kita kepadanya, yaitu Nusantara. Jantan doakeun mudah-mudahan negara urang, kampung urang, desa urang, kabupaten urang sing aman. Karena keamanan mah modal utama kangge keimanan. Dengan aman ibadah nyaman, dengan negara aman bisnis nyaman, dengan negara aman belajar nyaman, dengan negara aman poligami aman. Oh protes langsung sih Ibu. Tapi Ibu Bapak, ketika kita menginginkan negara kita baik, maka setiap langkah kita, setiap ucapan kita, setiap status kita di medsos harus mengarah kepada ketenangan dan keamanan negara. Iya mah ari nu dihoyongkeun negara aman, ari dina medsos caci maki, ujaran kebencian, mitnah sana, mitnah sini, akhirnya terjadi gejolak. Ulah nyalahkeun sasaha, lamun papada urang silih penelengan Pak, karena korban medsos. Anak ini mah keur usum hoak ini ibunya. Nah, TikTok gitu kan. Hoak, padahal kan urang teh dicaran ku sepuh teh ujang ulah hoak gitu li. Nah ayeuna mah usum hoak teh ibu berita bohong. Kamari rame geningan berita bohong cenah nu divaksin corona teh jalengker cenah. Sariun atuh divaksin we keur mah ti leuletik sieun dikuris gitu. Katamah-tamah aya informasi bohong eta arembung divaksin.
Al-Mukarramun, para alim ulama, para kiai, para ajengan, wabil khusus Sayyidina Al-Mukarram sesepuh di KDKM-an hormatan pribados, mudah-mudahan Allah dimuliakan, aparatur pemerintahan di atasan dugi kabawahan anu rawuh hadir, wabil khusus kersana Bapak Kepala Desa Kusum kuring dipehormat, mudah-mudahan Allah dimuliakan, tokoh masyarakat, sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor, Banser, dan seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama kusum kuring dipehormat, mudah-mudahan Allah dimuliakan. Perkawis Isra Mi'raj sim kuring yakin da sadayana getos pada uninga saemut ti abdi nuju TK dugi ka ayeuna Isra Mi'raj mah kitu we Bu, minal Masjidil Haram ilal Masjidil teras ka Pamengpeuk teras ka Sidratul Muntaha. Jadi saya tidak akan bahas itu karena sudah terlalu sering. Saya hanya ingin mengambil penggalan kisah di Isra dan dimi'rajkannya baginda Nabi Muhammad SAW ketika kondisi umat Islam secara keseluruhan dan pribadi baginda Nabi secara khusus pada saat itu dikenal sebagai Amul Huzni, tahun duka cita, di mana pada tahun itu Sayyiduna Muhammad diuji oleh Allah dengan ujian yang bertubi-tubi. Nabi juga manusia, punya hati, punya rasa. Dikawitan dikantun ku bojo hiji-hijina Siti Khadijah, sedihna luar biasa Rasulullah teh dikantun ku bojo hiji-hijina, bojo anu kacida membela perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pupus kinten-kinten upami ibu pupus di payun caroge ibu sedih atau bunga. Rasulullah itu sedihnya luar biasa. Belum selesai dari kesedihan itu, paman yang paling membela, yang merawat beliau sejak kecil, membela beliau dari semua tekanan musyrikin Quraisy, Abu Thalib pupus. Belum selesai dua kesedihan itu, intimidasi, teror dari musyrikin Quraisy semakin menjadi-jadi kepada Nabi dan kaum muslimin pada saat itu. Puncaknya umat Islam diembargo, diboikot di satu lembah namanya lembah Syi'ib bin Ali. Selama kurang lebih 3 bulan ulah aya anu dagang kadinya. Tukang cimol dicare, tukang kiridit komong. Pokoknya nama umat Islam diboikot. Bahkan banyak umat Islam pada saat itu yang mati kelaparan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teh ibu ngedrop mentalna, dikantun ku bojo, dikantun ku sepuh, ningali sahabat-sahabatna diparak ku musyrikin Quraisy. Rasul teh sedihna luar biasa. Pamisaur urang teh mah nete semplek nincak semplak sudah jatuh ketimbang tangga. Allah tahu kalau kondisi mental Sayyiduna Muhammad begini, maka akan mengganggu keberlangsungan dakwah. Oleh karenanya Allah mencintai beliau. Muhammad urang jalan-jalan we heula refreshing minal Masjidil Haram ilal Masjidil, tong leutik hate dunia tidak selebar daun kelor. Kalau di Mekah musyrikin Quraisy menghina, menyiksa dan membencimu, di luar Mekah
ribuan kali lipat lebih banyak makhlukku yang mencintaimu dan yang menghormatimu. Gak percaya? Ayo kita jalan-jalan. Linuriyahu min ayatina, untuk aku tunjukkan sebagian kecil dari tanda-tanda kebesaranku, kata Allah. Nah, dalam perjalanan itu, perjalanan Isra Mi'raj, kita tahu Sayyiduna Muhammad disuguhkan oleh Allah dengan satu fakta yang kita sebagai manusia tidak akan bisa lepas dari fakta itu. Ketika Sayyiduna Muhammad Isra Mi'raj, dijelaskan beliau bertemu dengan nabi-nabi sebelumnya, dengan orang-orang yang jauh lebih dulu meninggalkan dunia ini, untuk membaca peta sejarah masa lalu. Kedua, di dalam perjalanan Mi'raj, Allah mengajak, memperlihatkan kepada Nabi hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bagaimana penghuni neraka, bagaimana penghuni surga. Jadi kita akan ambil hikmah ini dari perjalanan Isra Mi'raj ini. Allah menunjukkan kepada Sayyiduna Muhammad bagaimana sejarah masa lalu dan bagaimana masa depan. Janten tema urang ayeuna ibu, kumaha Islam nungtun urang umatna kanggo ninggalkeun sejarah sareng menghadapi masa depan. Saur ibu bapak nu teu sepuh teh ceng ulah ngebahas masa depan, emak mah geus masa bodoh. Nah, begini ibu pak, kita sebagai umat Islam yakin akan ada hidup sesudah mati, akan ada akhirat sesudah dunia. Masa depan kita bukan hanya di dunia ini, tapi sampai kelak di akhirat. Masih panjang masa depan urang teh pak. Perkawis saha anu ti payun maot eta mah kumaha absenan. Biasa ibu-ibu ti payun abdi paneuri, atanapi dibalikeun cenah abdi paneuri ibu-ibu ti payun mangga. Sadayana oge bakal. Nah, yang pertama sejarah. Sejarah itu ada dua pak. Satu sejarah yang given, dikasih oleh Allah tanpa kita pesan terlebih dahulu, terima jadi. Sapertos urang lahir ti keluarga saha, suku bangsa urang naon, bahasa urang kumaha, warna kulit urang kumaha, eta teh sejarah anu dipasihkeun ku Allah tanpa kita pesan. Atanapi aya urang dieu mah nuju dina patuangan ibuna pesen heula ka Gusti Allah hoyong lahir di RT 01. Aya teu Bu? Gak ada. Kita seperti ini, suku bangsa kita ini, warna kulit kita begini, itu adalah pemberian Allah yang tidak kita pesan. Makanya sesuatu yang tidak kita pesan jangan diributkan. Warna kulit urang teu sami sawios, bahasa urang teu sami sawios, suku bangsa urang teu sami sawios. Justru Islam diturunkan ku Allah Subhanahu wa ta'ala ka alam dunia ieu ibu, salah sawios tujuanana teh kangge menghapuskan diskriminasi suku. Saur Rasulullah, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kullukum min Adam, kalian semua berasal dari Nabi Adam, wa Adam min turab, dan Nabi Adam berasal dari tanah. La fadla baina arabiyyin ala azamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada istilahnya suku Arab lebih baik daripada suku Sunda. Teu aya istilahna suku Sunda langkung sae daripada suku Jawa. Sadayana di payunan Allah mah sami Pak. Nu ngabentenkeunana kualitas ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi nanti kalau ibu bapak mendengar ada mubalik
yang dalam ceramahnya memprovokasi jamaah, mengompori jamaah untuk membenci satu suku bangsa tertentu karena sukunya, maka itu sudah dipastikan mubalik yang kedaluarsa, Pak. Kan aya nama usumnya suku Cina teh jigana teh leuwih edan daripada PKI, Pak. Al-Quran telah menggariskan wala udwana illa ala zalimin, kalian jangan bermusuhan kecuali dengan orang-orang yang zalim. Jangan membenci seseorang karena suku bangsanya, jangan membenci seseorang karena warna kulit dan bahasanya, karena itu tidak diajarkan dalam agama kita. Kita membenci seseorang karena kezalimannya, sok sanajan suku na Sunda, sok sanaos bahasa na Sami, sok sanaos warna kulit na tepatos benten, kalau dia dolim maka kita wajib untuk memusuhinya, Pak. Tapi sok sanaos suku bangsa na benten sareng urang, Pak. Bahasa na tebi, warna kulit na benten, tapi henteu dolim, wajib orang memperlakukannya secara baik. Nah, ini penting di tengah hari ini masyarakat kita diprovokasi dengan primordialisme, dengan kesukuan, apalagi di Indonesia makan sukuna seueur Bu, aya suku Jebrag, aya naon di seueur lah, tangtos peryogi satu perekat, satu lem kangge ngaraketkeun satu nusa satu bangsa. Nu mawi di Nahdlatul Ulama mah persaudaraan teh hiji, aya persaudaraan sesama umat Islam, dua persaudaraan sesama warga Nahdlatul, katilu persaudaraan satu nusa satu, kaopat aya persaudaraan sesama manusia. Lengkap di NU mah, Pak. Nanti kita bahas. Nah, tapi ibu bapak, meskipun kita tidak pesan kepada Allah untuk dijadikan bangsa Indonesia, kita patut bersyukur Allah jadikan kita bagian dari bangsa Indonesia. Ibu bersyukur jantan orang Indonesia. Kunaon bersyukur Bu? Aman. Tak iya masalahna. Hiji ibu, Indonesia teh negara anu iklimna paling stabil karena berada di garis khatulistiwa. Numawi panjang siang sinarang panjang wengi di Indonesia mapa hampir sami. Panjangna hampir sami sareng panjang wengi na, Pak. Saum orang Indonesia mah paling lami teh 14 jam, Pak. Saya itu pernah puasa di Eropa ketika puncak musim panas, Pak. Tahun 2012 saya Ramadan di Eropa. Kita puasa 20 jam, Bu. Jam 10 wengi sapertos kieu namanya adzan maghrib, jam 2 tos subuh, Pak. Kabayang teu repot napa urang saum 20 jam. Jam 10 wengi namanya dur maghrib, jam 2 janari geus adzan subuh, Pak. Kabayang teu Ibu repotna? Urang mah bujeng-bujeng saum 20 jam. 14 jam urang saum kan setengah jam memeh buka kolak teh geus dicocolin. Apalagi 20 jam. Kedua, Indonesia itu negara yang luar biasa kaya, Pak. Saya tidak perlu mengabsen kekayaan bangsa kita. Anugerah Allah yang luar biasa. Faktanya satu saja, Indonesia itu negara dengan kepulauan terbesar, terbanyak di dunia, Pak. Tidak ada negara yang mempunyai pulau seluas dan sebanyak Indonesia. Indonesia itu, Pak, pulaunya saja yang sudah terdata itu 17.400 pulau. Eta teh can kaasup Pulau Gadung jeung Pulau Gebang, Pak. Nambah 2 berarti. Ketiga, Indonesia itu betul tadi disampaikan negara kita ini negara yang relatif aman. Tahun 2019 awal saya mengikuti halakoh internasional di PBNU. Salah satu pematerinya adalah Syekh Adnan Al-Afyuni, Mufti Syria,
penulis kitab Al-Alaqah Bainuddin wal Wathon. Beliau mengatakan begini, kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu begini: bersyukurlah kalian wahai saudaraku bangsa Indonesia, karena kalian berada di negara yang aman, sehingga kalian bisa mengamalkan ajaran agama kalian tanpa was-was. Kami ini di Syria, kata beliau, yang sudah 8 tahun perang saudara tak berkesudahan. Keamanan entah harus di mana kami temukan. Jangankan pengajian sampai larut malam begini, hanya untuk Jumatan saja kami ini was-was. Karena negaranya tidak aman, banyak kasus ketika umat Islam khidmat ibadah Jumat, tiba-tiba bom bunuh diri meledak di tengah-tengah masjid itu, Pak. Jantan di Syria mah Pak, badai Jumatan ge sieun aya bom bunuh diri teu aman Pak. Rek Jumatan teh sieun. Di Indonesia mah bakatku aman alhamdulillah, nuju Jumatan ge tiasa kulem Pak. Kan luar biasa beta teh Pak. Jadi di Syria merek Jumatan teh sieun da teu aman, di Indonesia mah bakatku aman, nuju Jumatan tiasa alhamdulillah. Makanya mari sama-sama kita rawat, kita jaga, kita kawal ketenangan, ketentraman, keamanan negara yang kita cintai ini Pak. Karena keamanan itu mahal harganya. Makanya kita di Nahdlatul Ulama, wabil khusus sahabat-sahabat Ansor, didoktrin oleh kiai kita hubbul waton minal iman. Cinta tanah air bagian daripada iman. Artinya mustahil kita bisa menjadi mukmin sejati. Tidak mungkin kita bisa mengamalkan ajaran agama kita tanpa punya tanah dan air. Tiasa Bapak hidup di awang-awang, calanga pejiga tongeret. Tiasa tuh Pak. Tanah Indonesia tempat kita berpijak. Tanah Indonesia tempat kita sujud. Air Indonesia yang kita minum, dengan air Indonesia pula kita bersuci. Makanya menjaga tanah air adalah modal utama untuk merealisasikan keislaman dan keimanan kita. Masalah dalil mencintai tanah air, lah Kiai NU mah tong naros dalil Pak, tong boro-boro dalil mencintai tanah air, dalil ngarokok ge bogaeun eta teh. Apalagi dalil mencintai tanah air. Saya pernah mengatakan begini Ibu, Nusantara ini Pak, dari Sabang sampai Merauke, laksana sajadah panjang urang umat Islam Indonesia, kangge sujud ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mencintai Allah, maka cintailah tempat sujud kita kepadanya, yaitu Nusantara. Jantan doakeun mudah-mudahan negara urang, kampung urang, desa urang, kabupaten urang sing aman. Karena keamanan mah modal utama kangge keimanan. Dengan aman ibadah nyaman, dengan negara aman bisnis nyaman, dengan negara aman belajar nyaman, dengan negara aman poligami aman. Oh protes langsung sih Ibu. Tapi Ibu Bapak, ketika kita menginginkan negara kita baik, maka setiap langkah kita, setiap ucapan kita, setiap status kita di medsos harus mengarah kepada ketenangan dan keamanan negara. Iya mah ari nu dihoyongkeun negara aman, ari dina medsos caci maki, ujaran kebencian, mitnah satnah, mitnah sini, akhirnya terjadi gejolak. Ulah nyalahkeun sasaha, lamun papada urang silih penelengan Pak, karena korban medsos. Anak ini mah keur usum hoak ini ibunya. Nah, TikTok gitu kan. Hoak, padahal kan urang teh dicaran ku sepuh teh ujang ulah hoak gitu li. Nah ayeuna mah usum hoak teh ibu berita bohong. Kamari rame geningan berita bohong cenah nu divaksin corona teh jalengker cenah. Sariun atuh divaksin we keur mah ti leuleutik sieun dikuris gitu. Kata mah aya informasi bohong eta
arembung divaksin saleheng alim divaksin ieu mah ngagogoreng anu nyieun vaksina cenah ieu teh vaksin teh bakal ngarenggut nyawa manusia piraku pamarentah sagelo kitu ngabunuh rakyatna Pak leres teu cenah ieu teh tina babi MUI pusat PBNU pengurus besar Nahdlatul Ulama pimpinan pusat Muhammadiyah telah mengeluarkan fatwa bahwa vaksin COVID ini halal suci. Ada lagi informasi bahwa vaksin ini membahayakan kesehatan. BPOM, Badan Pengawas Obat dan Minuman, lembaga independen yang tugasnya untuk mengontrol keamanan obat minuman untuk dikonsumsi ku rakyat Indonesia, telah mengeluarkan peraturan vaksin ini aman. Cek agama melalui MUI, PBNU dan Muhammadiyah halal, cek BPOM aman. Piraku percaya ka setan gepeng. Kan itu setan gepeng, Pak. Pan percaya tina handphone unggul kan tuh cenah tingali di mana cenah itu tuh divaksin teh jalangker pugu kajadian teh eta teh naon gitu kan. Bawa keracunan tas hajatan gitu. Nah ini penting pami alim divaksin mah kantun ulah leres tuh hari karena corona terpercaya hari karena bantuan anak antri lain di Singajaya iya mah di Amerika gitu di Amerika mah eta teh numawi titip sadayana pamarentah ngagolontorkeun ratusan miliar Pak kangge menanggulangi COVID-19 ngarah urang rakyatna sehat dikiru ku hoak gitu kan vaksin eta teh haram anu segala rupa. Nah upami ibu menakan nukarar itu bapak menakan nukarar itu ulah wakadi share Pak bisi eta teh bohong bisi eta teh provokasi karena program pemerintah anu kamaslahatan rakyat diprovokasi ku pihak-pihak tertentu nunyian berita teh para rubuh kamari geuning engal keneh cenah jamaah haji Indonesia teh teu ditampa ku Arab Saudi cenanya da can mayar aya kan rame atuh cenah tuh bener duit haji teh dipake BLT. Saya kontak guru saya kebetulan beliau itu dirjen haji Pak ya Profesor Oman Faturrahman. Prof ini saya mendapatkan berita ini betulkah bahwa Kementerian Agama Indonesia belum membayar administrasi haji ke Arab Saudi sehingga jamaah haji di kita ditolak? Kata beliau bohong, tidak pernah Indonesia itu menghutang untuk masalah ini. Lawang yang berangkat sudah lunas pembayarannya. Nih datanya, nih laporan dari Arab Saudinya resmi. Jadi goreng KKUA kemarin teh geningannya. Nemawi titip kasadayana sungudon eta teh anu bakal nyebabkeun urang digugulung ku dosa teh karena urang sungudon ka pamarentah sungudon ka batur karena informasi yang tidak benar nu zaman ayeuna mah disebut hoak ya. Oke kita kembali lagi jadi satu sejarah yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala nemawi kasadayana mari sama-sama sebatkeun doakeun mudah-mudahan Indonesia tetap aman. Nu kadua ada sejarah yang diciptakan Pak. Memang kan dipasihkeun aya nama diciptakeun. Ilustrasina kieu aya ibu muda nu dikantunkeun pupus ku carogena. Si ibu eta nyauran murang kali pameget pangageungna AA ka dieu. Mamah rek wasiat. Ayeuna si bapak geus almarhum mamah titip lamun AA dewasa lamun AA jadi suami kade contoh almarhum bapak 20 tahun mamah berumah tangga jeung almarhum rasanya belum pernah almarhum itu melukai hati mama justru mapah merasa lebih baik setelah menjadi istri almarhum bapak tadi anu ngalayan kadi ngarios dan ternyata bapak teh di masyarakat maka anu di kantorna tok AA lamun dewasa contoh almarhum bapak tepi omongan batur itu sejarah bukan ibu dikasih atau diciptakan
diciptakeun ku almarhum salami jumeneng. Karena aya deui ibu muda nu dikantunkeun pupus ku carogena, dia panggil anak laki-laki paling tua, aa ka dieu mamah rek wasiat. Ayeuna si bapa geus almarhum, mamah titip lamun jaga aa dewasa, lamun jaga aa jadi suami kadeknya ulah saperti almarhum si bapa. 20 tahun mamah berumah tangga jeung si bapa, da gawena teh nganyerikeun hate mamah. Tapi alhamdulillah pitulung ti Allah si bapak teh ponok umur. Tak eta teh pertolongan ti Allah ka mamah, dalamun si bapak panjang umur majigana penderitaan mamah teh leuwih panjang. Buktina pas ayeuna si bapak beres ditahlilkeun 7na tuh tingali pan ayeuna mah tensi darah mamah jadi normal. Mawi sejarah yang diciptakan pun ada dua, satu sejarah indah, dua sejarah yang tidak indah. Makanya di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 84 ada doa begini, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan akhir hayatku, jadikan akhir hidupku sebagai kenangan indah, sebagai sejarah indah yang bisa dikenang oleh anak cucu di masa yang akan datang. Urang ayeuna teh ibu bapak kedah sadar, setiap lengkah nuku urang diayunkeun, setiap cariosan nuku urang dikaluarkeun, setiap status nuku urang diupload, eta teh potongan sejarah kahirupan urang. Pami urang maot bakal katawi sapertos kumaha sejarah urang teh. Pilihanana mung aya dua, sejarah indah atanapi sejarah yang tidak. Pak Kepala Desa ayeuna diamanahi ku masyarakat kangge ngatur desa ieu. Nah, itu sedang menciptakan sejarah. Sahabat-sahabat aktif di Gerakan Pemuda Ansor, di Banser, itu sedang menciptakan sejarah yang akan dikenang oleh anak cucu di masa yang akan datang. 20-30 tahun yang akan datang teh meureun resep urang teh baheula mah keur Banser zaman Bapak kan sok resep Pak. Sok gara urang ari sareng sepuh baheula mah NU zaman anu tokoh anu betah. Pertanyaanana pas urang maot kira-kira aya nu bakal nyebut-nyebut. Tergantung pilihan kita hari ini, perilaku kita hari ini akan menentukan nasib kita ketika wafat kelak. Yang kedua, di samping mempunyai sejarah, manusia juga menghadapi masa depan. Itu masih misteri, tidak kita ketahui. Ayeuna mah ibu, urang tiasalah saya nepangan Pak Kepala Desa, aya Pak Kepala Desa. Nah, iraha wae tiasalah bade nelpon, bade nga-WA ka anjeunna, tiasalah gampang. Tapi siapa tahu 5 tahun yang akan datang, 10 tahun ke depan bade penak jeung Pak Kuwu teh hesena luar biasa Pak, dan geus jadi Bupati Garut Selatan. Bisa kan? Nah, karena masa depan itu masih misteri, tidak kita ketahui, saya ingin mengajak ibu bapak hadirin sekalian untuk meresapi bagaimana Islam mengajari kita umatnya untuk mempersiapkan masa depan. Kenapa masa depan harus disiapkan? Pepatah bijak mengatakan begini, gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Zaman Orde Baru ya Pak Emut keneh, di zaman Orde Baru kapungkur aya menteri anu pinter ngabulak-balikeun kata. Idola Simpuri baheula keur SD. Mari kita memasyarakatkan istighfar dan mengistighfarkan masyarakat. Mari kita memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Kadang Simpuri ngemut kumaha lamun si bapak eta ceramahna di Garut. Kan ciri khas Garut mengadu domba lin, domba Garut. Mari kita memasyarakatkan adu domba dan mengadu dombakan. Jadi beda isinat ya Pak. Nah, satu dalam menghadapi masa depan yang masih misteri ini Pak, wabil khusus pada adik-adikku sekalian, saya ingin berbagi bagaimana Islam mempersiapkan masa depan. Yang pertama ibu bapak, mayunan masa depan anu misteri urang teterang
Islam menuntun kita untuk mempunyai visi ideal, kange ngagaduhan cita-cita anu sae, Pak. Kenapa? Karena power itu, kekuatan itu tidak terletak di otot kita, tapi kekuatan itu terletak di kepala kita. Numawi Islam ngajarkan ke urang umatna dina mastakana kudu optimis, husnudzon, roja ilallah. Kenapa? Karena kekuatan itu letaknya di sana. Contoh lah, aya tembok setinggi 2 meter, Pak. Saur kersana Pak Kades teh, ceng lompat. Lah juga nama mual bisa Pak 2 meter mah pasti mual bisa. Kenapa? Di kepala saya sudah ada istilah mual bisa. Tapi hiji waktu abdi diudag 3 anjing edan, Ibu. 3 anjing nate Pak, anjing bulldog, anjing helder, anjing kampung. 3-anana rabies. Eta ngebecir sim kuring lumpat, Pak. Tiba-tiba di tengah jalan ada tembok setinggi 2 meter menghalang. Saya pasti menanamkan dalam hati dan pikiran saya harus bisa melewati tembok ini. Sebab kalau tidak, saya adalah makhluk Allah keempat yang rabies setelah 3 anjing itu. Insya Allah bisa, Pak. Ya, makanya nitip ka ibu bapak sadayana sing gaduh cita-cita anu sae. Mana cenah ayatna dina surat Al-Furqan ayat 74. Surat naon Ibu? Ayat sok awas ibu-ibu. Aya nu kalah seuri, Pak. Aya anu jawabanna teh paling tawakal. Wallahu a'lam bishawab. Tapi aya deui leuwih parah sok kalah ngaharewas ka babat. Kehidupan ayeuna teh sebagai proses nyiptakeun sejarah. Saatos urang maot, urang bakal ningali sapertos kumaha sejarah urang teh. Sejarah sae atau sejarah anu henteu. Kedua, peringatan Isra Mi'raj ini mari kita jadikan untuk meningkatkan optimisme kehidupan kita, meningkatkan husnudzon, roja ilallah, agar kita semangat dalam menatap masa depan, sehingga gaduh cita-cita anu luhur. Wabil khusus ka adik-adik sadayana sehingga gaduhan cita-cita anu luhur, teu kenging leutik hate. Saur dina taklimul muta'alim tema burung terbang dengan kedua sayapnya, manusia terbang dengan harap dan cita-citanya. Katilu raih cita-cita itu dengan ahsanu amala, amal terbaik anu isina aya 5. Hiji kerja ikhlas, 2 kerja cerdas, 3 kerja keras, 4 kerja antusias, 5 kerja tuntas. Yang terakhir titip, siapkan mental syukur dan sabar. Bersyukurlah ketika kehidupan seperti yang kita harapkan, dan bersabarlah ketika kehidupan belum seperti yang kita inginkan. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.